Pertama, kita hubungkan dari terminal R menuju MCB pertama. Kemudian kita jumper dari MCB pertama menuju MCB keempat. Lanjut kita hubungkan menuju ke fuse yang R. Jadi cara penyambungannya secara paralel dari terminal R menuju MCB pertama, menuju MCB keempat, kemudian lanjut ke fuse R. Selanjutnya kita hubungkan dari terminal S menuju ke MCB kedua. Dari MCB kedua kita hubungkan ke MCB yang nomor 5. Dari MCB kelima kita hubungkan juga menuju ke fuse S. Jadi pemasangannya sama seperti jalur R tadi, dari terminal blok menuju ke MCB nomor 2. Kemudian menuju ke MCB nomor 5, kemudian menuju ke fuse S, dihubungkan secara paralel. Kemudian kita akan menghubungkan dari terminal blok T menuju ke MCB nomor 3. Dari MCB nomor 3 kita hubungkan ke fuse T. Jadi fungsi dari fuse atau fuse ini tujuannya untuk mengamankan pilot lampnya. Jadi seperti ini rangkaiannya dari terminal blok T menuju ke MCB nomor 3, dari MCB nomor 3 menuju ke fuse atau fuse T. Kita lanjut untuk menghubungkan dari fuse R menuju ke pilot lamp warna merah. Kita masukkan kabelnya ke dalam kabel ductnya. Untuk pemasangannya bola-balik tidak masalah, meskipun yang pasanya taruh di atas atau di bawah, karena ini tegangan AC harus bolak-balik. Selanjutnya juga sama pemasangannya dari fuse R menuju ke pilot lamp warna kuning. Selanjutnya kita akan menghubungkan dari fuse T menuju ke pilot lamp warna hijau. Kita tempelkan untuk skring fusenya. Nah, karena panel ini untuk menjalankan motor satu pas, jadi kita akan mengonekkan dari MCB satu pas ke kontaktor di kaki L1. Untuk MCB 2, 3, dan 4 juga sama, kita hubungkan ke kontaktor di kaki L1. Pertama kita mulai dari MCB ke 1 menuju ke kontaktor di kaki L1. MCB kedua juga sama, kita akan menghubungkan ke kontaktor kedua di kaki L1. MCB ketiga juga sama, kita akan menghubungkan ke kontaktor ketiga pada kaki L1. MCB keempat juga sama, kita akan menghubungkan ke kaki L1 pada kontaktor nomor 4. Jadi kontaktor ke-1 itu untuk kipas 1, kontaktor 2 untuk kipas 2, kontaktor 3 untuk kipas 3. Sedangkan kontaktor yang keempat itu untuk cooling pad.
Jadi untuk kabelnya saya menggunakan ukuran kabel 1,5 mm. Karena beban dari kipas atau blower itu dayanya 7 ampere. Untuk daya 7 ampere itu sudah cukup untuk menggunakan kabel 1,5 mm. Nah, karena jalur netral juga berperan sebagai beban, jadi saya menggunakan kabel 1,5 mm yang kita jumper pada 1 sekun. Dan kita akan menghubungkan ke kontaktor di kaki L3. Jadi kita memakai 4 kabel yang kita jumper 2 kabel pada 1 sekun. Langsung saja kita pasang kabel netralnya pada terminal blok. Kemudian kita pasang 4 kabel ini pada kaki kontaktor 1, 2, 3, dan 4 di kaki L3. Nah, karena di kontaktor ini untuk menjalankan pompa cooling pad yang dayanya 2 amperan, jadi kita gabungkan untuk menjalankan timer relay, kontaktor, pilot lamp. Kalau di rata-rata bebannya tidak sampai 1 ampere. Kemudian di soket omron kaki nomor 2 kita beri tegangan netral. Di soket relay MY2N juga sama, di kaki 14 kita kasih tegangan netral. Selanjutnya pilot lampnya kita kasih tegangan netral juga. Pemasangan di pilot lamp RST-nya sudah selesai. Kita lanjut untuk memasang di bagian pilot lamp indikator kontrol on. Kita masukkan kabelnya ke dalam kabel dak. Dan kita mulai pasang jalur netralnya di pilot lamp indikator on. Selanjutnya kita beri juga tegangan netral pada STC 1000 di kaki terminal nomor 2 dari kiri. Untuk sementara kita tidak kasih sekun, takutnya nanti ada perubahan pada pengkabelannya. Hindari menyambung kabel dengan cara mengisolasi dan menumpuk sekun pada bagian yang ada di pintu panel. Jadi jalur netralnya dari terminal blok menuju ke kaki L3 pada kontaktor 1, 2, 3, dan 4. Dari netral kontaktor 4 kita jumper untuk menghubungkan ke kaki soket timer dan relay MY2N. Kemudian kita hubungkan ke lampu pilot lamp RST-nya. Kemudian kita hubungkan ke lampu indikator on.
Kemudian kita hubungkan ke kaki netral pada STC 1000. Selanjutnya kita akan memasang dari output kontaktor 1, 2, 3, dan 4 pada terminal blok 12P 25 ampere. Untuk pemasangannya juga sama seperti tadi ketika kita memasang kabel input pada kontaktor yang tengah kita kosongkan, karena kita membuat rangkaian blower satu pas. Nah, jalur output kontaktor yang pertama sudah kita pasang. Selanjutnya kita akan memasang jalur dari output kontaktor yang kedua. Cara pemasangannya sama saja seperti tadi, yang tengah kita kosongkan. Nah, jalur kontaktor yang kedua sudah selesai kita pasang ke terminal blok. Kemudian kita akan memasang output dari kontaktor yang ketiga menuju ke terminal blok 25 ampere 12P. Oke, jalur kipasnya sudah kita pasang. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit fungsi dari MCB ini. Jadi MCB 1, 2, 3 itu untuk kipas, sedangkan yang keempat itu untuk cooling pad, sedangkan yang kelima itu untuk kontrol. Jadi MCB kontrol berfungsi atau berperan sebagai menjalankan kontaktor, timer, termostat, dan relay. Nah, ini ada sedikit revisi. Jadi yang awalnya kita mau menggunakan satu timer, tapi kita mau menambahkan dua timer. Yang satu untuk fan atau blower, kemudian yang ini untuk timer cooling pad. Jadi saya berpikir khawatir kalau intermittent atau on off kipas sama cooling pad itu berbeda. Jadi kita pisah, yang satu untuk timer kipas, yang satu lagi untuk timer cooling pad. Nah, karena timer ini membutuhkan arus netral, saya ingin mengambil jalur netralnya di termostat. Saya menggunakan sekun tipe tusuk supaya mudah untuk digabungkan satu sekun dua kabel, dan kita akan menghubungkan dengan netral termostat STC 1000. Sebenarnya untuk mengambil jalur netralnya ini terlalu jauh, tapi kalau kita menumpuk netral, maksudnya itu satu tempat baut kita tumpuk 2 sekun, khawatir nantinya ada yang trouble atau copot, jadi konsumen akan susah untuk mencarinya atau memasang kembali. Jadi saya gabungkan untuk netralnya meskipun jaraknya jauh dari timer cooling pad. Nah, untuk mengencangkan baut pada terminal STC 1000, kita menggunakan test pen yang bentuknya min. Setelah saya mengencangkan baut pada terminal STC 1000, ternyata kontaktor masih belum terisi netral. Jadi kita akan menghubungkan netral juga dari soket timer di kaki nomor 2. Kita akan menjempernya ke kaki kontaktor di kaki A2 pada kontaktor keempat, ketiga, kedua, dan ke-1.
Nah, ini sudah selesai untuk pemberian netralnya pada kaki timer dan kontaktor. Selanjutnya saya akan memasang kabel dari output MCB control menuju kaki NO nomor 13 pada kontaktor 1, 2, 3, dan 4. Kita hubungkan secara paralel. Nah, tujuan dari NO itu tadi untuk menghubungkan ke pilot lamp indikator on. Jadi ketika kontaktor keadaan on, maka lampu indikator akan menyala. Untuk kaki NO nomor 13 pada kontaktor sudah kita hubungkan pada output MCB control. Selanjutnya dari MCB control kita akan menghubungkan pada kaki COM nomor 8 pada timer 1 dan 2. Kemudian kita hubungkan juga di relay MY2N di kaki COM nomor 12. Kemudian juga kita hubungkan pada kaki nomor 1 dan 7 pada STC 1000, dan dilanjut kita hubungkan pada selektor di kaki nomor 2. Nanti kita gunakan selektor sebagai saklar manual, off, dan otomatis. Oh ya, karena saya sebagai pembuat panel ini, jadi saya berhak untuk memberikan keamanan pada panel ini. Jadi untuk timer saya tidak suka kalau ada di pintu panel, karena bentuknya yang menonjol dan timer hanya menggunakan soket. Jadi lama-kelamaan kalau timer ditaruh di pintu, khawatir timer akan copot kalau pintu panel sering dibuka tutup. Ya, kalau teman-teman mau ditaruh di pintu panel silakan. Ini hanya tujuan opini saya saja. Silakan teman-teman berkreasi sendiri. Nah, jalur output dari MCB control sudah kita hubungkan, mulai dari di kaki NO pada kontaktor, timer, relay MY2N, STC 1000, dan selektor. Sudah kita pasangkan semua. Tahap selanjutnya kita akan memasang kabel pada terminal STC 1000 di kaki nomor 8. Kemudian kita akan menghubungkan di kaki selektor nomor 4 untuk selektor cooling pad dan kipas nomor 1 dan 3. Untuk selektor kipas nomor 2 kita lewatkan karena nanti akan digunakan dua fungsi, bisa otomatis suhu dan otomatis on off. Kemudian dari terminal STC 1000 nomor 8 kita hubungkan juga pada relay MY2N di kaki nomor 14. Selanjutnya kita akan menghubungkan dari kaki NC nomor 4 pada relay MY2N ke kaki timer di nomor 7. Jadi cara kerjanya ketika relay keadaan mati atau NC, maka timer akan menyala. Jadi fungsi dari timer bisa meng-on-off-kan kipas di nomor 2. Nah, ketika relay keadaan NO, maka kipas akan otomatis suhu. Jadi semisal ruangan suhunya terlalu panas,
maka kipas tiga-tiganya akan menyala. Nah, ketika suhu sudah tercapai, maka satu kipas saja yang akan menyala. Jadi nyalanya itu intermittent atau on off. Kemudian dari kaki timer nomor 6 dan kaki relay MY2N di kaki nomor 8 kita jumper dan kita hubungkan ke kaki selektor nomor 4 pada selektor kipas nomor 2. Menurut saya wiring dengan menggunakan timer dan STC1000 lebih susah dibandingkan kita menggunakan Temtron. Jadi teman-teman gak usah khawatir, di video akhir saya sudah sediakan diagram pengkabelannya. Langkah selanjutnya, kaki nomor 1 dan 3 pada selektor kita hubungkan, kemudian kita hubungkan pada kontaktor kaki A1. Pemasangannya sesuai urutan selektor dengan kontaktor. Untuk pemasangan selektor kedua dan ketiga itu sama seperti tadi, menuju ke kontaktor di kaki A1. Nah, untuk selektor cooling pad beda dengan yang lain. Jadi semisal suhu ruangan belum sesuai target, maka timer akan bekerja. Namun selektor harus diposisikan otomatis. Ketika suhu sudah tercapai, maka timer akan mati. Jadi supaya timernya awet, saya buat timer akan mati bila posisi selektor keadaan off ataupun manual. Kalau kita fungsikan seperti selektor kipas atau blower, meskipun selektor keadaan off atau manual, timer akan menyala karena kita menggunakan satu controller yaitu STC1000, kecuali kita menggunakan dua controller. Kalau kita menggunakan dua controller, jadi settingan suhu kita bisa menyesuaikan antara kipas berapa derajat Celcius, kemudian cooling pad berapa derajat Celcius. Untuk pengkabelannya di kaki 1 selektor cooling pad kita hubungkan ke kaki nomor 7 pada timer pertama. Kemudian di kaki 3 selektor cooling pad kita hubungkan ke kaki nomor 6 pada timer pertama dan kita hubungkan ke kaki kontaktor A1. Selanjutnya kita akan menghubungkan pada kaki NO nomor 14 ke pilot lamp indikator on. Jadi lampu indikator on ini sebagai variasi saja, meskipun tidak dibuat itu tidak apa-apa, tidak pengaruh pada kipas. Itu cuman variasi saja untuk menandakan kipas menyala ataupun cooling pad menyala. Oh ya, cara pengabelannya atau penyambungannya sesuai urutan pada pilot lamp tersebut dengan kontaktor. Oh iya, barusan saya sedang memasang jalur output cooling pad pada kontaktor. Yang barusan saya lupa saat memasang jalur kontaktor kipas.
Langkah terakhir kita akan menghubungkan soket sensor menuju ke terminal blok 25 ampere 12V. Nanti sensornya saya potong kabelnya dan kita akan mengonekkannya dengan sekun untuk menuju ke terminal blok supaya lebih mudah bila kabel sensornya ingin dipanjangkan. Nah, ini sudah selesai teman-teman untuk pembuatan panel kandang ayam close house dengan controller STC 1000 ditambah timer on off. Nah, seperti ini teman-teman untuk hasilnya pembuatan panel. Jadi saya itu lebih suka timernya ada di dalam karena pintunya kan sering dibuka tutup. Nah, sedangkan timer on off itu kan menggunakan soket. Jadi kalau sering dibuka tutup maka lama-kelamaan akan copot. Jadi mulai dulu saya lebih suka timernya ditaruh di dalam. Yang pertama lebih awet karena mengurangi resiko terkena debu di dalam kandang maupun di luar. Jadi panel ini untuk KWH 3 pas, sedangkan untuk dinamonya kipas 1 pas. Jadi seperti tadi cara pembuatnya. Meski panel ini untuk KWH 1 pas juga bisa, tinggal di jumper jalur fasanya pada terminal blok. Nah, cara kerja panel ini untuk menjalankan 3 kipas dan 1 cooling pad. Pada saat suhu belum tercapai target, kipas 1 dan 2 akan menyala. Dan ketika suhu sudah mencapai target, maka kipas tengah atau nomor 2 akan nyala on off. Nah, untuk cooling pad, jika suhu sudah mencapai target, maka cooling pad akan mati. Nah, ketika suhu belum mencapai target, maka cooling pad akan nyala on off. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk jalur pengkabelannya. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada yang bertanya, "Bang, buatkan skemanya untuk kipas sekian dan Temtron ini atau menggunakan STC untuk kipas sekian." Sebenarnya saya ikhlas untuk membuatnya. Namun saya belum mahir membuat di PowerPoint. Kalau teman-teman ada rekomendasi software atau aplikasi yang mudah untuk menggambar LAN, kabari ya. Yang penting ukuran aplikasinya tidak besar. Ini saya membuatnya kurang lebih sekitar 5 jam lebih ditambah sesajen. Oke teman-teman, jangan lupa tekan subscribe-nya supaya saya bisa lebih semangat lagi membuat tutorial-tutorial yang saya pahami. Sekian dulu video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.